Baik, menarik sekali nih tentang materinya. Jadi, kalau kita berbicara tentang gizi seimbang, kita perlu tahu nih asupan gizi per hari kita itu seperti apa. Jika kita mengikuti acuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau WHO, untuk pria berumur 19 sampai 29 tahun, remaja ke dewasa, itu kita membutuhkan kalori sebanyak 2.000 sampai 3.000 kalori per hari. Untuk karbohidratnya, kita memerlukan 300 sampai 400 gram per hari. Proteinnya untuk pria yang ideal seperti berat badan 60 kilogram dengan tinggi badan 168 cm itu dibutuhkan sekitar 65 gram per harinya. Lalu lemak sebisa mungkin kita tidak memasukkan lemak itu 30% dari total kalori. Di bawah itu baik, di atas itu mengkhawatirkan. Lalu bagaimana dengan wanitanya? Untuk rekomendasi yang diberikan, wanita itu membutuhkan kalori sebanyak 1.600 sampai 2.400 kalori per harinya. Untuk karbohidratnya yaitu 300 sampai 400 gram. Proteinnya untuk wanita ideal ya di Indonesia, untuk berat badannya 50 kilogram, tinggi badannya sekitar 159 cm, itu membutuhkan protein sebanyak 60 gram. Lalu lemaknya seperti apa? Sama seperti yang laki-laki, di mana sebisa mungkin tidak lebih dari 30% dari total kalori. Perlu digarisbawahi bahwa yang barusan saya sebutkan adalah rekomendasi secara general. Untuk lebih spesifiknya, teman-teman semua bisa menghitung sendiri. Sebetulnya untuk berat badan saya, tinggi badan saya ini, berapa sih kalori yang dibutuhkan per harinya? Dengan cara menggunakan rumus perhitungan kebutuhan kalori total. Secara simpel rumusnya adalah KKT atau kebutuhan kalori total sama dengan kebutuhan kalori basal ditambah persen dari kebutuhan kalori basal aktivitas fisik dikurangi persen kalori kebutuhan kalori basal faktor koreksi. Nah, untuk mengetahui KKB-nya seperti apa, itu bisa dicari saja di teman-teman di internet sudah banyak, sehingga teman-teman bisa mengetahui sebetulnya secara spesifik berapa sih kebutuhan kalori kita per harinya. Ini juga berguna bagi teman-teman yang ingin melakukan diet, entah itu diet untuk bulking atau untuk menurunkan berat badan. Pada prinsipnya, ketika teman-teman mengkonsumsi sebuah makanan melebihi dari kalori yang dibutuhkan per harinya, maka secara otomatis berat badan akan bertambah. Namun, jika teman-teman mengkonsumsi makanan, namun kalori yang didapatkan per harinya itu tidak melebihi atau bahkan tidak mencapai dari kebutuhan kalori per harinya, maka bisa dipastikan bahwa berat badan teman-teman akan berkurang. Ini adalah prinsip kecil atau prinsip dasar yang bisa teman-teman pakai ketika ingin menambah berat badan ataupun mengurangi berat badan. Oke, lalu kita balik lagi ke topik sebelumnya. Bagaimana sih cara kita agar memenuhi semua gizi yang diperlukan perharinya dalam satu piring? Nah, kalau kita berbicara tentang sekali makan gitu ya, anggap saja kebutuhan kalori kita dalam sehari adalah 2100 dan kita dalam sehari makan 3 kali seperti biasa. Pagi hari, siang, dan malam. Dan anggap juga kita ingin membagi ketiga porsi makan ini sama. Yang dimana dalam sekali makan kita bisa mendapatkan ya kurang lebih 700 kalori lah. Karena kan 700 kali 3, 2100 ya. Nah, jika kita ingin mendapatkan 700 kalori dalam satu kali makan, dan di waktu yang bersamaan kita ingin mendapatkan gizi yang seimbang, kita perlu membagi-bagi piring tersebut.
bukan dipotong, tapi dibagi-bagi aja porsinya. Nah, dalam satu piring kita bisa bagi menjadi 4. Yang bagian pertama, bagian paling besar itu untuk karbohidrat, yang dimana teman-teman bisa mendapatkannya dari nasi, ataupun dari kentang, ataupun dari ubi-ubian lainnya. Kalau teman-teman ingin menggunakan nasi sebagai sumber karbohidrat, bisa banget teman-teman menyajikannya sebanyak 150 gram. Atau mudahnya itu ya kurang lebih 3 centong nasi lah. Terus kalau kalian lagi bosen nih makan nasi, pingin yang kayak western style gitu, bisa juga teman-teman menggantinya pakai kentang. Itu kira-kira 3 kentang berukuran sedang. Itu sama dengan 300 gram. Itu bisa teman-teman goreng aja, atau agar lebih sehat bisa direbus. Nah, itu adalah bagian pertamanya untuk kita mendapatkan karbohidrat. Lalu untuk bagian kedua, bisa kita masukkan lauk pauk. Nah, lauk pauk ini berfungsi agar kita mendapatkan protein. Maka dari itu ada 2 sumber proteinnya, ada hewani, ada juga nabati. Itu silahkan teman-teman combine aja. Nah, untuk lauk pauknya sendiri, kalau kalian suka makan ikan, bisa deh 75 gram ikan atau sama dengan satu ikan berukuran sedang. Atau kalau teman-teman sukanya makan ayam, kalau teman-teman suka makan ayam, bisa banget pakai 2 potong ayam. Kalau mau lebih sehat lagi, tanpa kulit. Meskipun kalau kulit dibuang tuh agak sayang ya. Atau teman-teman kalau suka juga dengan telur, bisa ditambah 1 butir telur. Atau lagi banyak uang atau lagi di rumahnya ada daging sapi, bisa banget ditambahkan 70 gram daging sapi. Nah, bagaimana untuk yang nabatinya? Indonesia banget nih, tahu tempe. Itu sangat baik. Kita hanya perlu 100 gram tahu atau 50 gram tempe, itu sekitar 1-2 tempe lah. Atau tahunya juga satu tahu juga sudah cukup. Dan ini bisa dikombin antara lauk hewani dan lauk nabati, itu bisa dikombin. Seenaknya aja. Nah, lalu untuk bagian ketiga, itu ada sayur. Usahakan sayur ini ada karena kita membutuhkan serat dan juga vitamin. Kenapa butuh serat? Agar pencernaan kita bisa lebih lancar, dan ya kita memasukkan makanan, kita juga harus mengeluarkan makanan agar nggak numpuk nih di usus besar kita, agar juga terhindar dari yang namanya kanker kolon gitu. Jadi 150 gram itu udah cukup lah. Atau biasanya tuh kayak mangkok kecil ya, kalau di makanan Sunda tuh ada sayur asem. Nah, itu sebesar itulah kira-kira. Lalu bagian terakhir, bagian keempat, itu bisa diisi oleh buah. Untuk buah kita ingin mendapatkan vitamin ya. Jadi 2 buah jeruk atau 1 buah pisang atau 2 slice pepaya pun sudah cukup sebetulnya. Gitu teman-teman. Tapi dari semuanya kan terdengar agak sulit gitu ya, apalagi kita yang mahasiswa, pendapatan tidak seberapa. Untuk memenuhi ini kadang membutuhkan budget yang besar. Nah, sebetulnya pada dasarnya ini pintar-pintar kita bermain aja. Kalau kita punya uang yang banyak, kita bisa mengkonsumsi sapi, daging sapi maksudnya. Tapi kalau uang kita pas-pasan, itu bisa kita reduksi menjadi telur ayam aja. Atau ikan juga nggak terlalu mahal kok, ikan kembung. Mungkin yang paling susah adalah buah, karena kita tahu kebiasaan makan Indonesia itu jarang makan buah ya. Nah, untuk buah sebetulnya zaman sekarang ada yang buah lebih murah dan lebih simpel untuk dimakan, yaitu buah yang sudah dipotong-potong, yang bisa teman-teman beli di supermarket atau di minimarket. Itu bisa lebih murah harganya dan lebih praktis. Dengan segala kepraktisan yang disajikan, harapannya kita semua lebih mudah untuk mengkonsumsi buah untuk memenuhi vitamin dalam tubuh kita.
So itulah tips untuk hari ini, di mana dalam memerangi COVID-19 kita itu perlu banget nih kondisi tubuh yang prima supaya bisa membantu sistem imun kita bekerja tetap baik sehingga ketika ada virus yang masuk bisa ditendang keluar dalam tubuh kita. Yap, thank you, semoga bermanfaat.